Kan kalau dibaca bisa dibaca dari sore nih. Saya biar nerangin ini dulu. Ini kan sifatnya Al-Quran itu konsep. Jadi ntar jangan nyampe posisi mempunyai sifat pengetahuan, padahal kitanya nggak punya dasar pengetahuan, akhirnya posisi menebaknya salah. Ini di Asyura nih ayat 27. Ini masalah rezeki nih. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Nih, ini rezeki nih kak. Jadi pada dasarnya sifat rezeki mah ada sifat dikasih banyak sedikit ya tadi. Kalau kita perhatikan ayat ini itu tadi, saya tadi kalau dikasih banyak, ini karakter orang itu malah berubah menjadi tidak baik. Gitu maksudnya kak. Jadi pada dasarnya dengan sifatnya keadaan maha teliti, berarti kalau secara singkat penerangan di sini tadi, kita itu tinggal sifat merubah keadaan diri sehingga apa-apapun yang Allah berikan tadi tidak menjadi masalah ataupun bumerang untuk diri kita sendiri. Nah, sedangkan sifatnya Allah misalnya saya mah nggak gitu, tetap aja karena ini yang menilai itu bukan makhluk tapi Allah sendiri yang menilai. Jadi ntar kalau dikasih duit banyak orang pasti ini balas dendam, misalnya udah Allah tahu ke situ gitu. Nah begitupun dengan sifat kesempitan, yaitu dengan perilaku kita sendiri tadi itu yang golongan posisi besok saya yakin Allah ngasih rezeki lagi, bener, entah besoknya entah lusanya. Nah kalau rezeki yang sekarang tadi sifatnya habis semua tanpa sistem tadi macam 50-50, kalau 50 untuk keinginan, 50 untuk takdir Allah, itu harus dipersiapkan. Nah ketika ada kejadian yang tidak terduga, nah kan rezeki yang Allah kasih tuh udah ada, yang pada dasarnya setiap permasalahan itu mau datang, Allah itu telah berikan solusi. Makanya kalau dikasih pasang masalah rezeki, jangan mikir untuk ngabisin, besok pasti Allah kasih surut kan itu. Nah makan banyak orang sengsara kan begitu, banyak nih mikir anu yang jadi permasalahan lagi masih banyak utang, beli barang-barang bagus dikutuk sama tetangganya itu membakalnya. Bersenang-senang di atas penderitaan orang ini mah, lu beli barang-barang lagi utang lu kagak inget-inget. Nah kan itu tuh akhirnya apa tadi, melampaui batas. Ya beda ya Allah, seperti saya tadi, ya Allah ini jet X 4 silinder udah turun ini ya. Saya mah suka tepat janji, sisanya mau beli rumah. Jadi begitu dapat sifatnya mau beli motor, lawan janjinya begitu. Nah jangan nyampe sifatnya mana misalnya ya Allah hutang saya banyak, begitu dikasih rezeki banyak keinginan yang dikejar, besok kalau antepin akhirnya apa tadi Allah batasin lagi. Nah akhirnya yang bikin susah siapa? Lawan diri kita pribadi gitu. Makanya sistem Al-Quran mah dalam bahasanya tinggikan imanmu baru duniamu ikut tinggi. Jadi berubah aja karakter hal yang tidak baik sedikit-sedikit dirubah, yang lain mah akan terisap dengan tersendirinya masalah sifat dunianya gitu. Itu cuma kalau ayat-ayat lain itu mah penjelasan ini mah sistem yang posisi sama gitu, cuman yang agak mudah dipahami merangkum beberapa ayat ini gitu. Gak beda tadi saya sambungin ke masalah An-Nahl ayat 40, barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya maha mulia. Tuh. Jadi kan sebenarnya kalau udah dikasih, kalau disyukur itu pasti tambah tanpa diminta, berarti sistemnya begitu. Makanya ini pola hidup mau gimana, mau bahagia mau susah. Kalau mau bahagia berarti polanya udah ada, tinggal kita pakai gitu. Nah terus kedua, karena posisi kemarin udah ngobrol, jadi ini kita bahas ini Allah menyelimuti segala sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi jangan terposisinya Allah semua. Kan ada holik, ada makhluk, ada yang ciptakan, ada makhluk. Berarti kalau posisi kita lagi lalai, itulah kelalaian kita sebagai makhluk. Ketika kita berbuat baik, berarti Allah memberi pertolongan kepada saya sehingga ada kekuatan saya untuk berbuat baik. Jadi harusnya didasari di situ dulu. Jadi harus ada sifat ketauhidan. Emang Allah itu menyelimuti segala sesuatu yang mereka kerjakan.
Nah kalau kita ada kepahaman, kenapa posisi tadi bisa bersabar? Karena sifat memaklumi, ngelihat Allah dulu baru makhluk. Dengan sifat kejoliman orang ini adalah rasa kasih sayang Allah yang pada dasarnya tuh kejoliman itu akan menjadi nikmat karena Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu bertemu dalam setiap kejadian. Tuh, kita kan bisa sabar, bisa ikhlas, bisa tawakal kalau paham sistem situnya gitu. Jadi jangan nyampe posisi iya semua itu bergerak itu karena Allah, karena inti dasarnya dari satu sumber sehingga menjadi dua cabang antara malam dan siang, sehat sakit, kan begitu, baik buruk itu kan semua jadi sesumber dari Allah doang. Allah menggerakkan dua. Berarti kalau mengikuti kejoliman berarti ngikut terganggu oleh iblis ataupun setan. Nah emang semuanya perbuatan Allah tadi. Cuman kalau kita di saat lalai tadi itu mah kelalaian kita sebagai makhluk. Nah biar nggak ngerasa bahwa kita berbuat baik, dengan berbuat tadi Allah telah menolong saya sehingga saya bisa berbuat baik itu. Jadi semuanya Allah. Berbeda kita segi pandang ke orang. Jadi jangan nyampe posisi kita jolim itu perbuatan Allah. Nah ketauhidannya kan hilang. Pemahaman tentang Allahnya di mana? Istri kagak ngerti nih, gua main perempuan lagi kan ini perbuatan Allah, kan begitu jadinya. Kan jadi kepasikan gitu timbulnya, jadi sifat kepasikan gitu. Nah jadi sifat kepasikan. Nah terus kedua tadi, kenapa posisi tadi? Jadi dalam bahasa tadi harus ada sadar diri dalam penilaian tentang diri kita pribadi. Apakah kita tertimpa musibah itu karena perbuatan tangan sendiri ataupun mutlak takdir Allah tadi. Nah kalau udah berhati-hati, yang terjadi adalah sifatnya mutlak takdir Allah gitu. Nah terus kedua, saya mau menerangkan mana ilmu Allah. Kenapa posisi saya menggunakan sifat satagninati, biar ntar ini kan rangkuman-rangkuman, biar ntar posisi baca itu agak nyambung gitu. Penyaksian, kerasulan, hikmah, kewajiban, warisan Allah, dunia, jasad, penyaksian jasad, iblis. Ini biar ada paham dasar ya gitu. Tidak Allah, tidak menjamin, obat hati, letak kesalahan, pegangan hidup, beri petunjuk ke jalan yang lurus, tidak ada yang dapat. Manusia butuh Allah. Oh, manusia butuh Allah nih. Oh ini nih Apatir ya ayat 2 nih. Manusia yang butuh Allah, maksud saya mau menjelaskan apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah maha perkasa, maha bijaksana. Nah kadang kalau udah ketemu kejadian ini, ilmu itu nggak fungsi jadinya. Ya, sekarang Allah yang nahan posisi tadi. Dan tidak ada lagi yang bisa membuka kalau Allah nahan. Selain dia, berarti posisinya itu. Kita pakai petunjuk, kalau pakai ilmu ini nggak bisa nembus. Kalau udah ketemu ayatnya ini, apalagi posisinya ntar ada mana pengujian, meminta kepada Allah, memberikan perhatian sepenuhnya kepada Allah. Nah di Ar-Rahman 29, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu setiap waktu dia dalam kesibukan. Tarin tauhid lagi, jangan bilang terlalu sibuk lagi, itu mah Allah ngurus makhluk dengan makhluk itu teh. Makanya ada kedudukan berbeda. Makanya kalau menghina orang yang lebih rendah tadi, besok-besok kalau kutuk ya, kami akan berikan perhatian sepenuhnya kepadamu wahai manusia dijanjiin tuh. Kalau udah disayang Allah enak, kalau dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang pasti dikasih. Nah terus kenapa posisi pakai petunjuk tadi? Di surat Ar-Rahman 3-3-nya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah.
kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah tuh. Kalau udah kekunci tadi, Allah yang megang. Nah ini kadang-kadang ilmu nggak fungsi itu di sini. Kenapa ini ada? Pasti semuanya masuk ke sini tuh. Kalau masih berpegang sama ilmu, pasti suatu saat Allah kasih lawannya lagi, kasih lawan lagi, sampai nyampe posisi hilang harapan. Nah, ntar timbul harapannya tinggal ke Allah. Nah, di situ baru diberikan penuntasan. Makanya macam Teh Wati tadi, ilmunya kan udah belajar di sini. Nah, tinggal mohon petunjuk. Nah, terserah Allah ntar mau gunain mana. Nah, kalau kita yang ngegunain tadi, nah takutnya orang yang kita hadapin itu lagi ada sifat pengujian di situ, gitu. Akhirnya mentok, gitu. Tapi ketika ini doa mau masuk kamar mandi, ya nggak apa-apa. Lalu di situ juga minta dijauhkan dari gangguan setan dan jin, kan begitu. Nah sekarang kan ya tadi kata Allah udah ngirim bantuan, lang siapa yang mau ngalang-halangi, kan begitu. Jika Allah akan memberikan bencana kepadamu, maka tidak akan dapat menghalang-halanginya selain Dia. Begitupun ketika Allah akan memberi keuntungan, keberuntungan kepada diri kita, siapa yang mau nyegah? Makanya ditulislah seseorang tidak akan dapat mencelakakan dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Nah ini izin Allah. Malaikat Harut Marut yang mengajarkan posisinya tentang sihir tadi, Lawang udah ngomong, saya mah sebatas pengujian. Nih, ayo mau belajar apaan gitu. Tapi tetap gitu. Ketika mau ngebuka lagi, ya harus ilmu lah. Dengan kondisi tidak akan dapat menembus kecuali dengan kekuatan dari Allah. Itu makanya Al-Quran mah ya tadi diturunkan itu untuk mempermudah gitu. Cuman karena banyaknya generasi dan generasi masing-masing punya tuntunan, makanya berbeda-beda nggak jadi masalah. Cuman harus ingatnya tadi, jangan saling posisi meninggikan dan merendahkan. Karena Allah kenapa tadi Allah nggak senang orang-orang sombong. Nah, kadang-kadang ilmu kasih nih benteng kuat, jagoan, kata Allah kan gimana? Saya ini gimana dia jadi jagoan begini kan gitu. Malah mempan nih ilmu. Saya Yasin biasanya mempan ini. Ini mau udah sampai 41 kali mater. Karena ketika ada kepasaran, ya Allah gimana? Ya, suruh baca surat Al-Ikhlas doang 11. Lalu tadi mater-mater 41 Yasin itu. Kan begitu. Tapi kalau udah petunjuk kemudian dikasih ringan, kan gitu. Nah, gak beda tadi Allah menyelimuti segala sesuatu yang mereka kerjakan. Makanya lihat Allah dulu baru makhluk. Biar posisi terus-terusan begitu dapat penuntunan, akhirnya antar diamnya di lahola tadi. Ini udah pasti tunduk gitu. Kalau sering minta petunjuk terus dikasih tunduk, walaupun disanjung-sanjung nggak bakal terbang, dihina-hina orang lo bakal sedih. Kan tadi orang-orang beriman mah tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati itu. Sedih hati gimana sih orang beriman? Pasti dikasih pengetahuan sama Allah. Kan kalau orang beriman itu kalau ditimpa musibah mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sifat kesadaran bahwa ini tuh milik Allah. Jadi begitu hilang, ya nggak apa-apa, Allah yang ambil. Sebabnya bebas. Kan begitu. Tetap terusan bersangka baik, berprasangka baik itu. Gak beda posisi misalnya kita mau pergi suatu tujuan, tahu-tahu kendaraannya hilang. Ya bisa jadi itu sifatnya dari rasa kasih sayang Allah tadi, ada pencegahan bahwa ini akan celaka. Terus ada yang niat buruk, ya Allah kasih karena orang ini disayang kan gitu. Jadi ada sabar, ada tawakal, ada ikhlas itu karena ngerti kinerja Allah. Makanya hal yang tidak kamu senangi bisa jadi hal yang baik untukmu. Balik lagi ke Al-Baqarah kan gitu. Tuh, itu kata Wadin. Jadi jangan sampai ntar ngedengar pengajian, soga gerak Allah, ntar gila semuanya. Akhirnya apa teh? Tercorengnya ilmu tasawuf, tercorengnya ilmu sufi, tercorengnya ilmu hakikat, tercorengnya ilmu torekat. Nah, sekarang kan posisi melihat Allah ini kan penjelasan ayatnya di sini. Melihat Allah tadi, kalau dalam pemahaman kita mah melihat yang ngejublak begitu, sedangkan Allah menerangkannya kan di sini. Nah, di surat Asy-Syura 51, tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau belakang tabir atau dengan mengutus utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Nah, kan? Apa yang dia kehendaki bebas. Loh, kemarin 11 sama 11, ya Allah bebas. Kan Allah berkehendak kan gitu teh. Sesungguhnya dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi kan kalau durai jadi beberapa kalimat, maksudnya kenapa posisi tadi Allah manusia itu tidak patut, walaupun sejarah-sejarah Nabi Musa ada langsung, Nabi Muhammad pun langsung. Nah, maksud di sini berarti melihat
Allah di sini melihat Allah itu mengerti dari isyarat dan kejadian. Makanya siapa yang bisa memahami kejadian tadi ataupun isyarat tadi? Akal sehat dan batin. Makanya ya Allah gimana ya, tegas ya. Ada sifatnya langsung kadang. Ini ngelihatnya daun sirih nih, berarti orang sakit akan Allah tolong melalui posisi daun sirih ini. Tuh, beda gimana ini nyebrang ya lautan lebar begini. Allah berfirman kan, pukulkan tongkatmu. Ya gampang, piuk, biak. Lawan Allah yang berbuat, bukan Nabi Musa. Nah, jadi bagaimana biar itu timbul? Saya pakai di bawah surat Fatirnya. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang maha teliti. Nah, bagaimana posisi tadi biar diberikan informasi tadi? Ya tadi Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi badan itu kalau posisi bersih sendiri, ya ilmu Allah yang menyelimuti tadi, itu mah udah otomatis keisep. Cuman bedanya istilah. Dulu mah Allah berfirman kepada Nabi disebutnya wahyu. Nah ini pun Allah terusan berfirman, Jibril pun terus aktivitas, cuman dibilangnya ilham. Karena zaman kenabiannya habis, tinggal kewalian-kewalian, perwakilan-perwakilan tadi sebutnya ilham. Jadi terus berfirman, cuman untuk jadi penuntunan Al-Quran udah cukup. Nah yang lain-lain sifatnya rahasia. Karena kalau yang belum lulus Al-Quran dikasih rahasia-rahasia, ntar bingung dia, nggak ngerti. Makanya guru Mahrifatullah yaitu Rasul itu sendiri. Makanya setelah posisi habis kerasulan, yang jadi figur mah Rasul doang. Nah ilmu-ilmu di generasi penerus. Jadi tawadu itu ke ilmu, bukan ke perilaku guru. Nah kalau ke perilaku guru tadi, ya itu bahaya. Orang lagi sibuk, Cong, nemenin ngopi sini. Lah kayaknya suruh kerja keras, bertanggung jawab, ini suruh ngopi, kan lagi sibuk ini mah. Tapi kalau amal, ini ngobrol musyawarah, belajar bersama itu suka ngingetin Allah beserta orang-orang sabar, Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu yang diperbuat. Nah kalau posisinya taat kepada perilaku, ilmu tidak diamalin, ya antaranya jadi omongan semua, bukan gurunya doang. Ini ngumpul-ngumpul di situ loh, begitu-begitu aja soalnya gitu loh. Ya, makanya untuk membuktikan apa yang dipahami baik buruk tadi, yaitu perilaku. Menjelaskan sesuatu itu bukan dengan pembicaraan, begitupun posisi meluruskan celaan, hinaan, fitnahan, bukan dengan omongan, waktu yang akan menentukan dan perilaku yang akan mempertegas tuh. Ini gimana? gitu. Nah itu saya peringati kan begitu. Tadi jadi dasar-dasarnya biar tahu kenapa fungsinya ke situ tadi. Ya kata Allah tembus, ayo langit tembus, bumi tembus, gak bakal bisa terkecuali dengan posisi ilmu Allah. Lah ya udah, ilmu habis kan begitu. Gampang aja lah. Berarti ya udah ngedoa aja, Allah Maha mendengar. Gak beda posisi tadi, wahai Musa pergilah, ya Allah aku takut Firaun ntar murka ini, pergilah sesungguhnya aku bersamamu, aku Maha melihat Maha mendengar. Nah itu kan saya pakai. Terus kesininya saya pertegas dari Al-Hadid yang huwa makum ainakum kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada tuh. Nah terus Allah beserta orang-orang yang kebaikan, berarti orang yang bisa sabar, bisa berbuat kebajikan tadi itu udah dibarengin Allah gitu. Nah makanya wajar kalau di situ ketemu pembukaan, serata ningatinnya tuh makin kencang gitu, wajar. Jadi secara otomatis sebenarnya bukan dikejar. Makanya saya pakai patokan dasarnya, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi tinggal taat aja sebenarnya, pengetahuan menyusul itu bakalnya gitu. Jadi jangan bertanya dulu, kerjakan. Makanya yang disuruh hai orang beriman tuh. Kenapa yang disuruh hai orang beriman? Karena orang beriman pasti mau ngerjain gitu bang. Yang nggak imam enggak. Kata Allah kan itu surat Al-Baqarah udah jelas itu. Mau diingetin gak gini itu sama aja budak gitu. Makanya yang disuruh tuh orang-orang beriman. Makanya syirik, kafir dalam hal tadi menutup kebenaran ataupun sifatnya kefasikan yang ayat enak mau didengar tuh, yang kira-kira nyinggung mah apaan sih ngomong apaan pergi gitu. itu sifat memang syirik, kafir, musyrik,
Ya itu mah diri masing-masing yang tahu dan Allah yang lebih mengetahui. Nah sebenarnya kalau masalah iman tadi, ya mungkin kita berbaur kemanapun tadi, kalau ke TPM mah keturunan Muslim, tapi masalah keimanan kan nggak tahu. Karena pada dasarnya apa tadi? Lawang bisa diketahui orang sifat beriman mah tadi. Ada sifat kesabaran, kan gitu. Terus ngikutin Al-Quran, oh begini-begini, kata Allah, udah diam-diam aja dah. Tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Itu kan begitu. Jika kamu tetap bertakwa dan bersabar, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Tuh, Allah menyelimuti segala sesuatu yang mereka kerjakan. Ilmu untuk nahan dibully orang. Kalau kita dibully, terus kitanya marah, yang ngebully seneng. Tapi kalau posisi kita dibully, kitanya nggak terganggu, dia gedak sendirian, kan begitu. Nah akhirnya apa? Kalau orang lain menyebur, ya biarin dia basah sendiri. Kita jangan ikut basah gitu bang. Nah maksudnya apa tadi? Orang kan nebar kebencian ke kita, padahal kita nggak ada sifat salah. Cuman beli motor baru doang dia iri gitu. Jangan di sini gitu teh. Ya udah kita jangan berbalik iri. Karena kenapa? Dia menebar kebencian, lawang kita mah nutup atuh gitu. Ya kadang orang menebar kebencian kita jadi mau balas gitu kan, ya udah orang lain nyebur kita ikut basah, jadi kan istilahnya begitu. Makanya wajar kalau sifat pengamalan Quran agak kurang disenangi ya para nabi pun dulu, makanya diceritakan ke Nabi Muhammad tentang kenabian dulu, yaitu begitu. Wajar kalau misalnya wajar kan gitu. Cuman ntar juga pasti diikutin gitu kalau di situ ada sifat orang-orang yang mengimani. Nah begitupun pengamalan Quran tadi nggak kurang disenangi, ya wajar. Di mana-mana juga adanya terang karena gelap. Nggak mungkin banyak bintang kalau angkasanya nggak gelap, kan begitu. Wajar kalau semacam sendirian aja gitu, wajar gitu. Ya beda tadi, hal-hal tidak menyenangkan terjadi di sekeliling kita, terus kitanya diam aja. Dari sifat kesabaran itu kan jadi perhatian orang. Iya. Iya, makanya kalau sabar ikhlas tinggal make, kata Repi pun begitu. Ntar kalau dipinta, nah besok-besok yang tidak menyenangkan itu banyak, ya bener. Kan saya pun ngebahas begitu. Pinta ikhlas, apa yang disenangi pasti hilang. Padahal tinggal make, hal tidak menyenangkan terjadi, nggak enak didengar, nggak enak dirasa, ketika mau meludak, ya ditahan. Diam-diam dulu, diam. Dan begitu posisi yang disenangi hilang, ya itu saatnya makainya ikhlas. Di saat setelah berdoa apapun hasilnya tadi, lawang berharaplah kepada Tuhanmu, ya udah tawakal ke Allah. Itu nggak beda posisi saya dapat petunjuk. Ini baca sampai 10.000, ya saya jalanin aja, kuat, ya pasti Allah ngasih kekuatan. Nggak mungkin di luar kapasitas saya gitu kan, jalanin aja. Tapi ketika didengar orang, ditonton orang, wah duduknya kuat banget. Padahal bukan kuat. Kapan lagi saya taat selain posisi datang petunjuk itu? Karena yang lain-lain saya ngaku masih lalai gitu. Nah ini mah kesempatan gitu maksudnya. Kesempatan taat gitu. Walaupun istilahnya langsung habis umur. Jihad ini mah. Lawang taat kau lo mah jihad. Gini gitu. Gak beda dengan sifat jihad dengan harta dan jiwa. Nah kalau nggak sesuai kedudukan itu tumpang tindih gitu. Nah itu aja pokoknya ya, merhatiin nggak merhatiin, paham nggak paham, tak juga paham gitu aja. Pokoknya dasar-dasar satak ningati, terus kenapa posisinya fungsi-fungsi sifatnya begini, kenapa posisi selalu sifat harus nunggu petunjuk dulu gitu. Yaitu ntar sifat ayat-ayatnya ada.